Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Atika Suri dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penuntun praktikum titrasi asam basa berbasis green chemistry. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, ada Merlin Octavia Panggabean, ada Rosa Karlina, dan ada saya sendiri, Siva Atika Suri. Nah, sekarang yang pertama yaitu ada cover yang bisa teman-teman dan ibu lihat. Nah, selanjutnya ada identitas pemilik. Nah, di sini kami membuatkan format identitas pemilik siswa yang akan digunakan oleh siswa. Ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, di sini kami membuatkan daftar isinya ada identitas pemilik, ada kata pengantar, daftar isi, simbol bahaya, prinsip green chemistry, tata tertib laboratorium, keselamatan kerja di laboratorium, pengenalan alat, MSDS, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan eksperimen titrasi asam basa. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, yang pertama itu ada hazard simbol atau simbol bahaya. Nah, tujuannya agar siswa dapat mengetahui simbol-simbol bahaya apa saja yang ada di laboratorium. Nah, ini salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang ada di dalam laboratorium. Nah, selanjutnya kami masukkan ada prinsip green chemistry, ada 12 prinsip green chemistry ini yang bisa teman-teman dan ibu lihat. Selanjutnya ada tata tertib laboratorium. Nah, tujuannya agar siswa dapat mematuhi tata tertib laboratorium yang telah dibuat. Yang pertama ada tata tertib dari peralatan laboratorium. Selanjutnya ada aturan bekerja di laboratorium. Selanjutnya ada keselamatan kerja di laboratorium. Ada 12 keselamatan kerja ini, yang dimana keselamatan kerja ini harus siswa patuhi agar dapat terhindar dari kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Nah, selanjutnya ada pengenalan alat. Nah, di pengenalan alat ini siswa dapat mengerti apa saja fungsi dari alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum nantinya. Di sini alat yang digunakan ada gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, corong, Erlenmeyer, buret, statis dan klem, dan botol semprot. Dan masing-masing fungsinya. Nah, selanjutnya ada material safety datasheet atau MSDS. Nah, di sini siswa dapat mengetahui apa saja sifat fisika, sifat kimia, bahaya, dan pertolongan pertama dari bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Nah, bahan di sini yang kami gunakan ada natrium hidroksida. Selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar ini ada menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa, menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Nah, adapun indikator yang telah kami buat yaitu menentukan konsentrasi zat yang dititrasi dari hasil percobaan. Nah, lanjut ke tujuan percobaan. Adapun 3 tujuan percobaan yang telah kami buat, yaitu pertama, siswa dapat memahami prinsip dasar titrasi asam basa, siswa dapat menentukan konsentrasi asam cuka yang beredar di pasaran dengan titrasi asam basa menggunakan larutan natrium hidroksida. Selanjutnya, siswa dapat menentukan titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Nah, selanjutnya ada dasar teori. Selanjutnya ada alat bahan, yang dimana alat yang telah saya sebutkan tadi. Dan bahannya ada larutan NaOH, cuka makanan, dan indikator alami. Nah, indikator yang alami yang kami gunakan ini ada ekstrak kunyit secukupnya. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja. Prosedur kerja ini bisa dilihat. Pertama, bersihkan semua alat yang digunakan. Selanjutnya, pasang buret pada klem seperti gambar.
Lalu masukkan NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong kaca. Pastikan volume NaOH tepat 25 ml dalam buret untuk memastikan sejajarnya skala pada buret dengan mata pengamat. Jika larutan berwarna, maka garis sejajar dengan batas larutan. Jika larutan tidak berwarna, maka garis skala pada buret sejajar dengan cekung bawah larutan. Nah, selanjutnya ada pipet 10 ml. Selanjutnya pipet 10 ml sampel cuka makanan dan masukkan ke dalam enamel. Tambahkan 3 tetes indikator alami ke dalam sampel. Lakukan titrasi dengan menambahkan larutan NaOH 0,01 molar. Lalu hentikan titrasi ketika terjadi perubahan warna. Nah, catat volume NaOH yang terpakai. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pendahuluan. Nah, di pertanyaan pendahuluan ini pertanyaan ini dibuat oleh siswa sebelum mengerjakan atau melakukan praktikum. Nah, tujuannya agar siswa dapat mengerti apa saja yang akan dia praktikumkan. Nah, selanjutnya ada tabel pengamatan. Nah, di tabel pengamatan ini, karena kami melakukan percobaannya secara duplo, maka tabel pengamatannya itu ada percobaan pertama dan percobaan kedua. Nah, yang diukur yaitu ada volume asam cukanya, volume NaOH-nya, dan mengamati perubahan warna yang terjadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan. Nah, dari pertanyaan ini siswa mengerjakannya setelah melakukan percobaan, setelah melakukan praktikum, baru dijawab pertanyaan yang telah disediakan ini. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.